Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah semua? Ustazah berharap semuanya dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah semua? Ustazah berharap semuanya dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita akan belajar fikih kelas 3. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Dengan membaca doa bertambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar fikih kelas 3 dengan materi ketentuan sholat sunnah rawatib. Nah, anak-anak ustazah sudah pada tahu belum sholat sunnah rawatib? Kalau belum tahu, disimak video pembelajaran dari ustazah ya. Ustazah akan menjelaskan apa itu sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, pada tahu sholat fardu itu apa? Nah, sholat fardu adalah sholat wajib yang kita kerjakan 5 kali sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke, pada slide ini ustazah akan menjelaskan dari waktu pelaksanaannya. Sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2. Yang pertama, qobliyah atau sebelum, kemudian yang kedua ada ba'diyah atau sesudah. Nah, qobliyah di sini dikerjakan sebelum ingin mengerjakan sholat fardu. Kemudian yang ba'diyah atau sesudah dikerjakan setelah mengerjakan sholat fardu. Contohnya seperti misalnya Ananda ingin mengerjakan sholat zuhur, tapi dia sebelum sholat zuhur Ananda mengerjakan sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Nah, setelah melaksanakan sholat sunnah qobliyah, baru Ananda mengerjakan sholat fardu atau sholat wajib. Setelah mengerjakan sholat fardu, Ananda melanjutkan untuk mengerjakan sholat zuhur ba'diyah. Baik, anak-anak, adapun pelaksanaan sholat sunnah rawatib didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, yang artinya pada hadis tersebut, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat, maka dibuatkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, begitu banyak keutamaan saat mengerjakan sholat sunnah rawatib. Baik anak-anak, pada slide ini ustazah akan menjelaskan mengenai hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib. Hukumnya ada 2, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan kedua sholat sunnah ghairu muakkad. Apa sih sholat sunnah muakkad?
Nah, sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan. Kemudian, untuk sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang kurang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan. Karena Rasulullah hanya kadang-kadang saja melaksanakan sholat tersebut. Jadi itu adalah hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib ada dua. Yang pertama sholat sunnah muakkad, kemudian ada sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, pada slide berikutnya Ibu akan menjelaskan sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Apa saja sholat sunnah yang termasuk muakkad dan apa saja sholat sunnah yang termasuk ghairu muakkad. Baik anak-anak, seperti yang sudah Ustazah tadi jelaskan di slide sebelumnya. Nah, diperhatikan di sini ada tabel sholat sunnah rawatib. Diperhatikan ada warna kuning dan warna abu-abu. Keterangan warna kuning di situ adalah sholat sunnah muakkad atau sholat yang dianjurkan. Kemudian ada warna abu-abu yaitu sholat sunnah ghairu muakkad atau tidak begitu ditekankan untuk dikerjakan. Jadi anak-anak bisa melihat sholat sunnah apa saja yang harus dikerjakan dan yang tidak dikerjakan. Seperti qobliyah subuh, nah itu sangat ditekankan untuk dikerjakan. Kemudian zuhur juga ditekankan untuk dikerjakan. Sholat qobliyah zuhur, sholat qobliyah subuh. Kemudian yang ba'diyahnya yaitu di subuh dia tidak memiliki sholat ba'diyah subuh atau sesudah subuh. Kemudian di zuhur, sholat zuhur, di sholat zuhur ada dua hukum. Nah, di situ ada warna kuning dan warna abu-abu. Nah, jadi bisa dikerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat. Jadi ditekankan atau sunnah muakkad. Dan ada juga sunnah ghairu muakkad. Kemudian ada asar. Nah, di asar di qobliyahnya yaitu sunnah ghairu muakkad. Kemudian di ba'diyahnya tidak ada. Kemudian ada di sholat maghrib. Nah, sholat maghrib di qobliyahnya 2 rakaat sunnah ghairu muakkad. Kemudian ba'diyahnya muakkad, sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Kemudian isya sama ba'diyah isya 2 rakaat sangat dianjurkan atau sunnah muakkad. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan dari Ibu mengenai sholat sunnah rawatib. Semoga anak-anak semua bisa memahami apa itu sholat sunnah rawatib, kemudian bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Perlahan-lahan bisa diterapkan. Diingat saat mau mengerjakan sholat, misalnya sholat zuhur, ada hukumnya sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Nah, anak-anak bisa memulainya perlahan-lahan agar terbiasa nanti untuk mengerjakannya ya. Baik anak-anak, pada slide ini Ustazah akan memberikan contoh niat sholat rawatib untuk sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur. Nah, diperhatikan niatnya usolli sunnataz zuhri raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, seperti itu niat sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur.
Adapun nanti pada slide berikutnya, Ustazah akan memberikan contoh niat sholat sunnah rawatib ba'diyah zuhur. Baik anak-anak, pada slide ini Ustazah akan memberikan contoh niat sholat sunnah rawatib ba'diyah zuhur. Nah, didengarkan. Usolli sunnataz zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, jadi niat sholat sunnah qabliyah dan niat sholat sunnah ba'diyah berbeda. Jadi anak-anak dipahami ya, dan dihafalkan niat sholat sunnah rawatibnya, agar nanti memudahkan kalian ketika ingin melaksanakan sholat sunnah rawatib. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini pelajaran kita sudah selesai dengan materi ketentuan sholat sunnah rawatib. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perlahan-lahan nanti akan terbiasa. Ibu berharap kalian semua bisa menerapkan sholat sunnah rawatib di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, jangan lupa untuk terus berdoa, jangan lupa belajar, dan jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa dibaca-baca buku paketnya. Oke? Ustazah akhiri, sebelum Ustazah akhiri, bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk tugas hari ini dari pembelajaran kita, yaitu mengerjakan soal di halaman 8, yaitu pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Nah, tugasnya dikerjakan di buku tulis, bukan di buku paket. Oke? Kemudian, jawabannya saja yang ditulis. Contoh, misalnya nomor 1, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu, misalnya yang betul A, qobliyah. Nah, seperti itu. Jadi nomor 1 A, qobliyah. Kemudian nomor 2 dan seterusnya. Seperti itu. Paham ya? Untuk waktu pengumpulannya, Ustazah tunggu sampai jam 9 malam. Terima kasih.